Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Bapak Tanah Jawa, kembali lagi bersama saya Mas Lonto Jowo. Kita ada yang berbeda. Nah, Mas Kunto Isblek ternyata nggak bisa ikut dan kita syuting sendiri. Ini pada kesempatan kali ini untuk pembahasan kita kemarin kan sudah membahas tentang Satria Opinion dan juga Vanderplas. Dan untuk kita akan ganti tema untuk kali ini. Jadi untuk tema kali ini adalah Bhinneka Tunggal Ika dan juga Hanacaraka. Nah, apakah keduanya ada kaitannya? Nah, sebelum menyaksikan video ini jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan juga tinggalkan kolom komentar di bawah tentunya yang positif ya. Sebenarnya untuk Bhinneka Tunggal Ika dan Hanacaraka itu untuk kaitannya seperti apa untuk secara Jawa ini? Nah, kalau kita mau bedah dulu, Bhinneka Tunggal Ika itu kan buatan Sota Soma ya. Itu dia mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika tan ono dharma kang mantroa. Artinya tan ono dharma mantroa itu tidak ada sesuatu segalanya itu mendua sekali, artinya semua itu hanya satu. Jadi kalau kita bedah dalam ilmu metafisika, meditasi murni itu, bahwa di dalam tubuh manusia itu sebetulnya semua itu hanya akan ketemu barang yang satu, tunggal atau ika itu sendiri, artinya tidak ada perpecahan. Pada zamannya Majapahit itu tidak ada yang namanya Siwa dan Buddha Mahayana itu adalah satu, yang kemudian menyatunya kedua ini akan menghasilkan yang namanya ilmu Tantrayana. Kalau di dalam Islam itu penemuan saya bahwa itu adalah pertemuan antara syahadat Rasul dan syahadat Tauhid, atau di dalam bahasa Al-Quran itu mitsakun kolipsio, seperti pasangan yang melakukan perjanjian. Itunya artinya tidak ada lagi suami atau istri, tetapi mereka berdua akan menyatu. Itu artinya di dalam sebuah bangsa, perjalanan bangsa ini, nenek moyang kita ini akan selalu mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam segala ilmu apa saja, ilmu Jawa aliran apa saja, itu akan bertemu yang namanya nanti bertemunya pasti dengan Tuhan, cahaya putih, atau disebut sang kulinyar putih, dan macam-macam lah bahasa sebutan itu ada. Kalau bahasa orang Kristiani itu roh kudus, orang Islam rohul kudusu, kayak gitu kan. Jadi ini semua kita ini hanya sebuah hanya diinginkan para leluhur ini menjadi persatuan dalam perjanjian yang suci. Bhinneka Tunggal Ika jangan dikatakan hanya simbol lambang negara yang ada di bawah Pancasila, tapi itu perjanjiannya suci para leluhur dengan Tuhan semesta alam ini, bahwa kita berjanji bahwa perbedaan di Indonesia ini harus hilang. Kita akan bersatu menjadi bangsa Nusantara yang besar. Dan ini adalah peringatan alam semesta lewat beberapa, yaitu tadi lewat Sota Soma. Itu dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Ini yang akan kita bahas itu adalah di dalam sekarang di dalam ilmu Jawa yang dikatakan, kalau orang tertentu milhayas, bahasanya kita itu adalah sedulur papat limo pancar. Itu kan artinya apa? Orang yang sudah mampu menyatukan segala unsur di dalam tubuhnya menjadi satu, tidak terpisah-pisah dok. Bukan lagi api dok, bukan lagi air dok, bukan lagi tanah dok, bukan lagi angin dok, tapi ini kita harus bisa menyatukan itu dalam suatu perwujudan di dalam diri manusia. Itu kalau metafisik itu untuk menyatu bersama dengan yang dinamakan kalau orang itu dengan rohnya Allah.
atau sejatinya Allah atau nur ilahi lah gitu kan. Tapi dalam kebangsaan ini atau bernegara Nusantara ini, kita harus tan ono dharma kang mangroa. Tidak ada semua pekerjaan ini mendua, semua itu akan menjadi satu. Ya, seperti gambarannya sedulur Papa Timo Pancer digambarkan Krishna mengusiri 4 macam kuda, itu warnanya beda-beda. Artinya apa? Orang yang sudah dapat mengusiri itu semua, sehingga kalau dalam arti bangsa ini bersatu, pemimpin bangsa ini kan tinggal ngusir. Jadi di dalam negeri tidak ada dongkrak. Ini falsafat Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kalau panjenengan tentang apa tuh hubungannya karo huruf Jawa? Ana caraka Data Sawala padha jayanya maga Bathara. Hana caraka itu ini maaf tidak diputus hotok, tapi hana caraka itu dalam bahasa Kawi dulu atau orang-orang kuno dulu itu disebut ana utusan. Ana utusan. Data Sawala padha regejegan. Nah, padha jayanya, padha sektine atau padha benere gitu loh. Itu antara Dura dan Sembada itu tadi Maga Bathara. Artinya apa? Ini sudah ramalan alam semesta. Jadi saya berkali-kali mengatakan kepada teman-teman, pada saudara-saudara saya yang beragama Islam, Hindu, Buddha yang kemarin itu, semua itu kan ada utusan. Nah, jangan sampai pada berselisih. Karena kita pelajari dari sejarah sampai yang itu Mas Wondo, sejarah sampai perjalanan Mesir kuno. Kita ini kan perangnya hanya karena orang-orang Brahman agama. Perang salib, Musa itu juga agama, ini juga agama, semua agama. Tetapi mengapa sekarang masih ada perselisihan seperti itu? Inilah saatnya saya bicara para panjenengan. Hono coroko, ono utusan. Wahai bangsa Indonesia, panjenengan semua itu kan rasul utusan. Entah agama apapun yang ada di Indonesia, kepercayaan apapun, semua itu kan adalah utusannya Tuhan. Ojo podo suwala, ojo podo pepadon. Ini ibaratnya sijine Dura, sijine Sembada. Podo bener podo apike, podo anune marang Gusti. Nah, kenapa? Nah, di situ podo jayanya, jane ya podo bener, wong itu pada utusannya sama di bumi menjadi khalifah, mengutus pada kebaikan, mengajari manusia itu pada kebenaran. Titik puncak dari sebuah agama itu adalah adab. Ini, jadi harus tahu bahwa setelah kita beragama sampai ke makrifat itu, kalau kita sudah mendapatkan itu, apa hasil yang nyata? Yaitu adab. Kita beradab, mempunyai adab. Jadi adab ini adalah inti, puncak dari segala ilmu. Bukan dari pertemuan kita harus bertemu dengan Allah. Nah, setelah bertemu Allah ini kita mendapatkan adab yang baik. Mencintai sesama, kerukunan, sama-sama, tahu dia juga menyembah, sama-sama menyembah itu kan. Artinya jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada itu di dunia ini pada berkelahi. Akhirnya apa? Maga Bathara padha matine. Antara Dura Sembada iki padha benere ning gandeng ora bener, ora iso menerke, tidak punya ilmu kebijaksanaan. Mereka rebut bener, akhirnya padha matine. Nah, ini pilihan. Sudah diberitahu tentang Bhinneka Tunggal Ika tan hono dharma mangroa. Tidak ada perbuatan di dunia ini mendua, semua menyembah Tuhan. Semua adalah satu, tujuannya adalah satu. Nah, ini sudah jelas bahwa kita ini tujuannya satu, menjadikan bangsa ini adalah bangsa yang tentram.
masyarakatnya itu adalah kita berikan salam bahagia. Artinya masyarakat itu adalah bahagia. Yang dicapai manusia itu bukan kaya. Rakyat Indonesia itu berilah, Satrio Piningit yang akan memimpin Indonesia, berilah bangsa ini, Indonesia ini kebahagiaan, bukan harta, bukan harta benda. Makanya kalau kita paham itu, makanya dulu itu yang dinamakan di luar negeri, ada suatu negara yang memakai sistem ini, tapi dia itu sebetulnya mempelajari sistem Nusantara. Ini mengadopsi dari sistem Nusantara. Kalau dalam bahasa kerennya itu gross national happiness, bukan gross national product, tapi gross national happiness. Jadi tujuan negara didirikan untuk bangsa dan negara dengan sistem adanya presiden, adanya DPR, adanya apa-apa, itu hanya sebetulnya untuk membahagiakan rakyat. Nah, penilaiannya apa? Tingkat kebahagiaan, bukan tingkat kepunyaan, bukan harta atau kekayaan, tetapi tingkat kebahagiaan. Karena tingkat kebahagiaan ini kan anunya kompleks. Berdoa tenang, tidak diganggu, berjalan ya tidak dirampok. Jadi kita sudah nyaman. Artinya kenyamanan inilah yang akan tercipta pada suatu misi bangsa, misi Nusantara yang sudah dicanangkan oleh sastrawan Agung Sotasoma tentang Bhinneka Tunggal Ika Tan Hono Dharma Mangrua. Nah, jadi semua perbuatan, semua pekerjaan, semua itu adalah tidak ada. Semua itu hanya satu, yaitu untuk apa? Untuk membahagiakan umat Tuhan di alam semesta ini. Yang kedua, Hono Coroko. Nah, ini sudah digambarkan. Hono utusan, podo rejeg-rejegan, podo padu, podo swala, podo bener, podo rebutan bener. Akhirnya mogo potong. Nah, inilah yang sekarang harus saya tanamkan. Ini hampir terjadi di bangsa ini. Masalah sedikit jadi masalah. Seakan-akan dia yang paling benar, ngotot. Kalau dalil paling benar. Tidak ada, semua itu benar. Karena semua adalah utusan Tuhan. Yang diucapkan juga kalimat Tuhan, yang berasal dari Tuhan. Kenapa sampai di bumi menjadi regejekan? Itu kurang bijaksana, kurang benar. Artinya dia mendapatkan mengamalkannya kurang benar. Jadi saya pikir ada hubungannya itu. Sama-sama benar kan? Ya, itu tetap ilmu dunia itu cepat apik, benar-benar sudah di manapun akan dipakai bahwa rumus apik, benar. Itu kan artinya benar itu juga jujur, ya lurus. Itu sudah benar artinya itu. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini, bahwa dengan Hono Coroko, Bhinneka Tunggal Ika Tan Hono dan Dharma Kang Mangrua itu untuk menjadikan negara Indonesia emas itu syarat mutlaknya harus bersatu. Jangan masalah kecil, masalah itu rebutan benar. Sekarang itu saya mendengarkan banyak orang datang, Pak ini piye, Pak ini piye, Mbah iki piye, Mbah iki piye. Itu kan rebutan bener gitu loh. Padahal kita itu sudah diwanti-wanti, ora sah rebutan bener kabeh kuwi engko nek nglakoni ini kanthi bener, tepat. Itu nanti akan menjadi pada satu tujuan yang satu itu. Karena ono Dharma Mangrua, jadi semua satu, ibaratnya sedulur papat lima panter wis dikusiri karo Dewa Kresna kan, itu gambarannya seperti itu. Jadi sudah kita akan menuju, dan ini kelihatannya sepele. Hono Coroko memang tidak saya bedarkan, apa itu nanti, karena itu memang tidak sembarangan boleh diwejangkan. Itu makanya saya bilang Hono Coroko, itu Hono Coroko. Jadi itu ada 4 baris, 5 huruf 4 baris, kan huruf Jawa 20. Iya, 20. Nah, itu makanya saya mau wanti-wanti pada para penggiat atau para yang masih suka spiritual, mau membangun Nusantara. Ingat, di dalam diri manusia itu ada berbagai macam, dan kita harus bisa menyatukan pada satu tujuan, yaitu tujuan kita kepada Tuhan. Saya kira gitu, Mas Budi.
Jadi saya menangkap satu pesan untuk teman-teman. Jadi untuk Wonocoroko dan juga Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan satu perjanjian antara leluhur kita dulu ya, Ya. dengan alam semesta. Seperti itu. Ini menarik juga untuk pembahasan kali ini, obrolan kali ini, tapi ini berhubung sudah 15 menit karena ini nanti tidak kepanjangan. Untuk video selanjutnya mungkin akan kita kupas part selanjutnya. Iya, Nah, betul. mungkin Iya. untuk kali ini cukup sekian dulu. Saya Mas Londo Jowo seperti biasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu. Rahayu.